Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat tanah sekalian. Selamat pagi, sahabat-sahabatku sekalian. Di sini kita masih akan membahas terkait dengan nasab ya. Pada waktu ini sedang marak sekali dibahas terkait dengan nasab, khususnya nasab dari zuriyah Rasulullah SAW, dari Kiai Imaduddin Al-Bantani, terus kemudian dari Gus Fuad Pleret, dan dari Sayyid Zulfikar, dan bahkan banyak dari ulama-ulama dari NU, Gus Yahya yang kemarin sempat viral membela Bani Ba'alwi ya. Terus di situ banyak polemik terkait dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Sebenarnya zuriyah Rasulullah SAW, khususnya para habaib, itu ada nggak sih di Indonesia kan, gitu kan pertanyaannya. Kalau saya pribadi, saya meyakini ada. Saya yakin zuriyah Rasulullah SAW di Indonesia itu ada dan banyak, dan bahkan ada yang mastur, tersembunyi, yang orang awam tidak tahu. Tapi kemudian sahabat-sahabat, yang membuat menjadi polemik itu hanya segelintir orang saja sebenarnya, yang mengaku memiliki zuriyah Rasulullah SAW, tapi mulutnya itu kayak Abu Lahab, Abu Jahal, menyebarkan kebencian, mengfitnah, menghina. Bahkan saya masih ingat salah satu yang mengaku zuriyah Rasulullah SAW, Habib Rizik itu, ya Pak Rizik Sihab, itu pernah berkata bahwa Gus Dur itu buta mata, buta hati, presiden kafir, dan lain sebagainya. Dia ngaku zuriyah Nabi Muhammad, tapi perkataannya jelek, buruk, kayak gitu. Bahar bin Smith yang menyatakan keturunan Rohani Songo itu tidak ada, tidak tersambung katanya, sehingga mengakibatkan polemik. Terus kemudian Mahdi, itu Mas Mahdi yang kemarin kita bahas, yang baru-baru itu, membandingkan dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan datuknya, itu yang membuat polemik. Terus kemudian Pak Taufik, Ketua Rabithah Alawiyah, yang pidatonya itu juga membuat resah kita selaku orang awam dengan bahasa-bahasa yang kasar ya. Dia salah satu yang saya ingat itu tentang pidatonya soal anjing itu. Katanya ada ulama-ulama yang kayak anjing itu. Ya nggak tahu yang diomongkan itu siapa, atau mungkin pendahulunya yang kemudian dianggap sebagai antek Belanda ya. Karena ada itu katanya ceritanya dari sejarah itu kan, ada Mufti Batavia itu. Beliau kan mendapatkan gaji dari Belanda. Saya nggak tahu yang dibilang anjing dari Pak Taufik itu siapa, tapi bahasanya itu kasar sekali kalau berceramah itu. Dan itu ngaku dari zuriyah Rasulullah SAW. Ya ini yang membuat kita bingung kan itu. Orang ngaku dari zuriyah Rasulullah SAW, tapi yang disampaikan mulutnya itu busuk, jelek, tidak pantas disampaikan. Lalu pertanyaan sahabat-sahabat, kita harus bagaimana? Hormati orangnya, tapi jangan ikuti perkataannya. Itu wis cukup. Islam mengajarkan kepada kita untuk menghormati. Tidak, bahkan pada orang biasa pun ya, kita harus hormat. Apalagi kepada zuriyah Rasulullah SAW, kita juga harus hormat. Cuma pertanyaannya kan kita belum tahu apakah dia itu memang zuriyah atau tidak. Karena wajar, orang awam itu wajar dan memiliki hak untuk menanyakan itu zuriyah atau tidak, itu kan punya hak. Kalau memang zuriyah Rasulullah SAW, seorang habaib yang dicintai, artinya ada yang dicintai kok menyebarkan kebencian, caci maki, kan ya lucu. Itu yang kita wajib berhormat sahabat. Wajib menghormati, wajib, tidak boleh, tidak, harus menghormati. Tapi perkataannya jangan diikuti. Karena yang jelas agama tidak dibangun berdasarkan nasab. Sumber agama itu Al-Quran, Al-Hadis,
al-ijma al-qiyas, tidak ada an-nasab, tidak ada. Bahkan sahabat-sahabatku sekalian, ada salah satu riwayat hadis Bukhari terkait dengan ketegasan Rasulullah SAW terkait dengan hukum Islam. Nanti bisa dicek gitu. Kita lihat dulu. Seandainya Fatimah binti Muhammad SAW mencuri, maka aku sendiri akan memotong tangannya. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka Nabi sendiri yang akan memotong tangannya. Bayangkan ketegasan Rasulullah SAW. Sekarang saya tanya, ada enggak yang hari ini ngaku-ngaku habaib itu, yang kemudian perkataannya kasar-kasar itu, yang mencaci maki, menghina, bahkan menghina tidak hanya kiai-kiai kami, kiai-kiai yang saya hormati ya, Gus Dur, menghina presiden, menghina kiai, dan bahkan merendahkan para alim, para ulama, para kiai, para wali songo bahkan. Ada enggak yang lebih dekat kedudukannya daripada Fatimah Zahra, istri Nabi Muhammad, anaknya, putrinya beliau Nabi Muhammad SAW. Koreksi tadi, putri beliau apabila mencuri, maka beliau sendiri akan memotong tangannya. Sekarang jelas, ada enggak yang lebih utama kedudukannya daripada Fatimah Zahra dibandingkan oknum-oknum yang mengaku keturunannya Nabi Muhammad SAW pada hari ini, yang kemudian perkataannya itu sangat kasar. Itu sendiri pun Nabi menyampaikan, riwayatnya silakan nanti dicari, status hadis sahih. Sahih sahabat. Berarti kan benar-benar ini terklarifikasi memang dari Rasulullah SAW. Ketegasan Nabi Muhammad kepada zuriyahnya, anaknya sendiri, putrinya sendiri, apabila mencuri akan dipotong tangannya sendiri. Maka dari itu ketika sebenarnya kalau ada yang mengaku zuriyah Rasul terus kemudian dia bicara kasar, kalau mungkin Nabi Muhammad itu hari ini tahu, misalkan dia zuriyahnya, pasti sudah dikaplok itu mulutnya. Karena itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Tidak ada ajaran Nabi Muhammad yang mencaci maki. Pantas enggak seorang yang mengaku zuriyah tapi mengatakan alim ulama, porok kiai, porok pemimpin kita, presiden kita disebut presiden kafir, buta mata, buta hati, merendahkan martabat kiai dengan mengatakan dengan hadis palsu bahwa seorang habaib bodoh lebih utama dari 70 kiai alim ulama. Palsu itu. Pantas enggak? Sedangkan Nabi sendiri dalam hadisnya, apabila Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri akan memotong tangannya. Ada enggak yang lebih utama kedudukannya dibandingkan Fatimah Zahra dengan yang hari ini mengaku-ngaku sebagai seorang habib? Tidak ada sahabat. Kalau agama ini dibangun berdasarkan nasab, maka tentu Abu Jahal, Abu Lahab itu lebih berhak daripada kita semua. Karena apa? Karena masih satu garis keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Tentu Bilal tidak akan kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bilal bin Rabah itu kan seorang budak, tapi langkah sandalnya itu terdengar di surga. Tapi bagaimana dengan Abu Lahab, yang itu adalah pamannya Nabi? Pamannya Nabi itu masih satu saudara dengan ayahnya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib. Tapi masuk neraka, jelas di Al-Quran. Bahkan ada surat tersendiri di Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Itu kan suratnya khusus untuk beliau. Jadi itu kesimpulan yang ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa agama tidak dibangun berdasarkan nasab, tapi ada satu hukum agama yang itu ditegakkan berdasarkan Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, Al-Qiyas. Tapi kalau menghormati nasab Rasulullah SAW, zuriyahnya, atau bahkan tidak hanya zuriyah tapi sama manusia, itu wajib, sahabat, wajib. Tapi kalau perkataannya itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, tinggalkan. Jangan ikuti, tinggalkan. Masih banyak para habaib yang itu sangat representatif kalau itu
dikatakan zuriyah Rasulullah SAW. Ada Habib Lutfi, itu luar biasa beliau, saya sangat mengagumi beliau. Perkataannya, akhlaknya, keilmuannya itu sangat mumpuni, dan ketika beliau dinisbatkan sebagai salah satu zuriyah Rasulullah SAW sangat pantas. Ada Habib Umar Mutahar, banyaklah kan, hanya oknum-oknum itu saja yang sebenarnya membuat rusuh dan gaduh itu. Ketika tidak ada oknum-oknum kayak mereka, ya tak kira agama di sini juga akan tentram, tidak akan ada satu begaduh kayak gini. Yang jelas satu garis bawah di sini bahwa agama tidak dibangun berdasarkan nasab. Agama ini pondasinya adalah ajaran. Ajaran ini tertuang dalam satu kitab suci Al-Quran, dan tingkah laku Nabi Muhammad, perbuatan, perkataan yang terhimpun dalam al-hadis, terus kemudian al-ijma' para alim ulama, dan kias. Itu 4 sumber hukum agama yang utama. Tidak ada sumber hukum agama yang mengatakan nasab, itu tidak ada. Nasab nggak ada. Dan agama tidak dibangun nasab. Kalau agama ini dibangun berdasarkan nasab, maka Abu Lahab, Abu Jahal itu lebih berhak masuk surga daripada kita. Karena kedudukannya dalam keluarga Nabi itu sangat dekat, satu bani. Bahkan Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi. Tentu tidak akan Bilal itu masuk surga, karena Bilal itu adalah seorang budak hitam dari Ethiopia, tidak ada nasab yang mulia. Tapi oleh Allah diangkat, kemudian dimuliakan dengan masuk surga. Oh, ini sudah jelas ini fakta, ini tidak bisa dibantah lagi. Maka dari itu, ketika ada oknum yang mengaku zuriyah Rasul, para habaib yang perkataannya kasar, yang perkataannya buruk, yang perkataannya mencaci maki, menjelek-jelekkan, yang ceramahnya dengan kata-kata yang tidak pantas, pakai kata anjing, babi, curut, dan lain sebagainya, jangan diikuti. Cetol. Itu bukan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap harus dihormati. Menghormati dan mengikuti itu berbeda. Oke? Saya rasa itu dulu untuk kesempatan pagi hari ini. Nanti kita akan sambung lagi dalam kesempatan yang lain. Semoga saya bisa memberikan manfaat. Saya akhiri, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sahabat Anas.